Saya perkenalkan, nama saya Abdul Saputra Mangkodompit. Saudara, saya dari agama Muslim. Saya beragama Muslim. Saya sering sholat. Saya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu saya Muslim. Namun saya sekarang sudah jadi pengikut Kristus, saudara. Pada waktu tahun ini, saudara, belum lama 2020, pada bulan 5, Tuhan Yesus memanggil saya saat saya sholat sujud. Dan bukan hanya saya saja, saudara, yang mendengarkan, tapi teman-teman saya juga mendengarkan suara ini. Wahai anakku, percayalah kepadaku, sebab akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui dengan aku. Ayat tersebut saya tidak mengetahui dan saya masih menggunakan handphone. Yang saya dapat ayat itu ada di kitab Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada saya di waktu saya sholat. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dengan aku. Saudara, suara yang ada di Alkitab ini saya dengar saudara sama sekali. Ketika saudara, teman-teman saya mendengar suara itu, mereka berpendapat kalau itu adalah iblis. Hati saya seperti terketuk dan saya mengambil keputusan untuk membatalkan sholat saya. Ketika itu saya, saudara, pulang di rumah, selesai saya, saudara, makan malam, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus melewati mimpi. Kata Tuhan Yesus datang kepada saya, hatinya yang menyala, yang bersinar, tidak memancar ke bawah, tetapi hanya menyala hanya di depan hati saja. Di badan Tuhan Yesus itu seperti memancarkan kemuliaan, cahaya di depannya. Ketika itu, saudara, dua orang malaikat yang memegang terompet berwarna kuning emas. Tuhan Yesus bermahkota emas yang sangat indah, dan saya diangkat oleh Tuhan Yesus, dan kolam yang Tuhan Yesus bawa airnya yang sangat terang dan jernih. Setelah saya diturunkan Tuhan Yesus ke dalam air itu, saudara, air itu sangat-sangat dingin seperti es, saudara. Ketika itu Tuhan Yesus bertanya kepada saya sudah mengganti nama saya menjadi Yosua. Karena itu setelah menjadi pengikut Kristus, saya memutuskan untuk mengganti nama saya menjadi Yosua, pengganti Musa pada waktu itu, saudara. Setelah itu, saudara, Tuhan Yesus bertanya kepada saya, wahai anakku, apakah engkau percaya bahwa aku adalah Tuhan dan Juru Selamat bagimu? Karena saya tidak ingin menduakan agama saya, karena di dalam agama Islam, jikalau akan menduakan Tuhan, maka hukuman tidak ada pengampunan, maka akan kekal dan kekal di dalam neraka. Perkataan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berkatakan itu, dan Tuhan Yesus kedua kali bertanya dalam pertanyaan yang sama yang seperti Tuhan Yesus katakan dari awal. Namun saya sudah menjawab tanpa bertele-tele. Saya berkata, ya Yesusku, aku percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagiku. Ketika itu Tuhan Yesus menenggelamkan saya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika itu, saudara, Tuhan Yesus membuat sebuah burung merpati. Sebelum Tuhan Yesus membuat burung merpati, tapi Tuhan Yesus berkata, lihatlah anakku, kata Bapakku yang ada di surga. Langit itu berlapis-lapis, saudara. Saya lihat itu. Ketika itu yang saya lihat di langit itu hanyalah sebuah suara yang saya lihat itu. Tapi suara yang saya dengar adalah suara, wahai anakku, percayalah kepada putraku, sebab hanya kepada putrakulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang bisa datang kepada surgaku kalau tidak melalui dengan putraku. Ketika itu Tuhan Yesus membuat burung merpati putih yang awalnya Tuhan Yesus buat dari tanah liat, dan Tuhan Yesus membuatnya dari awal dari patung, dan Tuhan Yesus melemparnya
dan benar-benar menjadi hidup seekor burung merpati putih. Ketika itu saudara, setelah selesai itu, ketika saudara selesai mimpi itu, saya terbangun jam 8 pagi dan saya curhat kepada orang tua saya. Namun orang tua saya berkata bahwa itu adalah iblis. Namun saya tidak memarahi orang tua saya, dan saya berpikir, andai kalau iblis, kenapa dia bisa menciptakan burung, saudara? Ketika itu saudara, setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya disiksa dan saya diikat 2 hari 2 malam di belakang rumah saya. Saya diikat di dekat pohon pisang dan saya dikutuk orang tua saya bahwa saya akan didatangi oleh makhluk-makhluk dan saya akan meninggal. Pada malam itu tidak ada saudara yang mengganggu-ganggu saya. Saya tertidur lelap di bawah pohon pisang, dan setelah sehari semalam saya diikat, dan kedua hari 2 malam itu ada hujan yang sangat deras. Saya sangat kedinginan, saudara. Dan saya berdoa dalam hati saya, ya Tuhan, kalau aku terus begini saya akan meninggal di sini lagi, Tuhan. Namun ketika itu orang tua saya melepaskan tali saya di situ, saudara. Namun saya pulang ke rumah dalam kedinginan, dan saya diusir dari rumah. 1 minggu saya diusir dari rumah. Saya langsung keluar dan saya langsung menyingkir dari rumah, dan saya langsung dihapus dalam keluarga. Namun saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, walaupun orang tidak menyukai saya, yang penting Tuhan Yesus peduli kepada saya, dan Tuhan Yesus selalu setia kepada saya, dan Tuhan Yesus selalu mengasihi saya. Walaupun manusia tidak ada, karena manusia ini apa yang mereka katakan hanya sementara, tetapi apa yang Tuhan Yesus firmankan akan kekal dan selama-lamanya, saudara. Ketika itu saudara, saya diusir dan saya meminta tolong kepada teman saya. Saya tinggal 1 minggu saja, dan saya sebenarnya sebelum itu saya akan merancangkan, saya harus segera, saya akan cepat mencari tempat kerja saya, agar saya tidak ingin dihidupi untuk biaya untuk orang tua teman saya. Dan itu saudara, teman saya tiba-tiba mengechat saya bahwa saya harus pulang dari rumah. Saya ketika pulang di rumah, orang tua saya suruh duduk dan bertanya secara baik-baik, saudara. Ketika itu orang tua saya bertanya, Yosua, apakah engkau ingin mengikuti orang tua? Sekolahmu akan dibiayai, dan atlet. Dulu saya kan atlet taekwondo, dan saya sudah keluar dari situ, dan saya sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ketika itu saudara, saya ditanya itu kepada orang tua saya, dan kedua kali orang tua saya bertanya, jika engkau akan mengikuti Tuhan Yesus, maka apa yang telah kuberi maka akan kuambil semua. Mulai handphone saya disita orang tua saya, baju saya dibakar-bakar oleh orang tua saya. Sebenarnya dasi SMA saya juga dibakar oleh orang tua saya, saudara. Namun saya yakin dan saya percaya Tuhan Yesus akan mengganti itu, bahkan lebih dan berlipat-lipat dari situ. Ketika itu saudara, saya menjawab kepada orang tua saya, Mama, biarkan saja, aku akan mengikuti Tuhan Yesus, karena di situ hatiku merasa tenang dan menjadi hidup baru. Karena sekali lagi Kristus tetap Kristus. Pengorbanan Kristus di kayu salib tak sebanding apa yang dibeli orang tua saya. Orang tua saya sudah mendengar saksi itu, dan orang tua saya sudah mengatakan, ya sudah. Kalau emang itu maunya Yosua, tidak apa-apa. Yang penting HP-mu ditinggalkan dan kamu segera pergi dari rumah sini. Dan saya berkata kepada orang tua saya, Ma, berikanlah saya kesempatan hanya beberapa hari di sini, tidak terlalu lama. Namun puji Tuhan, saya sudah mendapatkan tempat tinggal. Saya sudah bisa sekolah, ada orang yang Tuhan Yesus kirimkan untuk membiayai sekolah hidup saya SMA. Dan saya setelah menyelesaikan SMA, saya akan sekolah Alkitab, dan saya akan bekerja untuk Tuhan Yesus. Setelah itu saudara, saya sudah tidak lagi dianggap oleh teman-teman saya. Saya dihakimi, namun saya mengasihi mereka.
Karena di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu. Itu Tuhan Yesus katakan. Ketika itu saya punya kerinduan kepada Tuhan, dan ada suatu gereja yang terdekat di rumah saya hanya setengah jam, dan saya pergi ke gereja itu tersebut menyampaikan kesaksian. Namun mereka karena takut untuk mengambil saya menjadi jemaat mereka menyuruh saya. Tapi saya mengatakan, orang tua saya sudah lepas dari tanggung jawab kepada saya. Dan ketika itu saudara, saya saat ini berpuasa kepada Tuhan, membayar harga. Ketika itu saudara, saya setelah memasuki gereja itu, hati saya merasa tenang dan seperti hidup baru. Ketika itu saudara, saya sudah dibaptis dengan waktu jangka yang panjang saudara. Ketika saya dibaptis, saya mengingat dosa yang telah kuperbuat. Saya menyembunyikan kesedihan saya terhadap teman-teman saya. Saya dicambuk teman saya, dipukul teman saya, namun tidak ada rasa niatku untuk membenci mereka. Oke, saya akan membacakan sebuah firman yang mengikuti Yesus. Hanyalah ini yang membuat hati saya menjadi kuat. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, mereka berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada orang lain, ikutilah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan merintahkanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain pergi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Namun di situ guru-guru menghakimi saya. Mereka bertanya, kok Tuhannya orang Kristen ada 3? Bagaimana itu? Saya menjawab, ada di 1 Yohanes. 1 Yohanes yang saya jawab semampu saya, ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah satu. Dan saya memberikan contoh kepada wali kelas saya. Seperti kita membuat sebuah teh, dan firman, gula itu bagaikan firman, dan Bapa itu bagaikan air, dan Roh Kudus adalah sebuah teh. Kita hidup adalah roh. Jika tidak ada roh, kita akan meninggal. Begitu juga kalau tidak ada teh, air tidak akan terang seperti teh. Ketika dicampur, dia tidak akan lagi terpisah, maka dia akan menyatu, saudara. Seperti itu dikatakan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan guruku masih mempersoalkan lagi, ada di dalam Injil Yohanes ayat 1 ayat 1.